Oke, contoh pembuatan project chapter pada pertemuan keempat. Oke, di sini dicontohkan judulnya adalah Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Web. Jadi, project ini adalah membuat website untuk pelayanan perpustakaan. Oke, info globalnya, nama proyeknya, pemilik proyeknya, ada manajer proyeknya. Untuk global proyeknya, deskripsi singkatnya masih hampir sama-sama seperti judul. Predesesor sama suksesornya nggak ada karena memang mungkin project baru, jadi nggak ada project sebelumnya atau setelah itu nggak ada project lanjutan. Di poin A pertama adalah permasalahan, jadi setiap membuat project selalu ada masalah yang mau diselesaikan dalam project tersebut. Nah, di sini untuk permasalahannya adalah untuk meningkatkan kualitas. Oke, kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya inovasi digital, maka perpustakaan juga di mana data-datanya harus terintegrasi. Ya, karena dia belum terintegrasi, maka mengakibatkan kecepatan layanan terhambat. Informasi buku dan pengolahan transaksi belum berjalan maksimal. Oke, dari berpijak pada peningkatan kualitas dan pelayanan perpustakaan, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Jadi ada permasalahan, ada solusinya. Solusinya yaitu dengan membuat project ini. Itu di poin permasalahan. Lalu di poin B ada deskripsi produk atau servisnya. Nah, di sini kalau dilihat, ini adalah objek-objek yang akan dibuat dari data buku, jumlah buku, informasi peminjaman terakhir. Nah, ini adalah objek-objek, bisa juga dibilang menu-menu yang ada nanti. Atau apa aja sih yang mau ditampilkan, apa aja sih yang dibutuhkan dalam project ini. Di poin C, faktor penentu keberhasilan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek tersebut. Ada faktor keberhasilan dan faktor yang menghambat. Pertama, komitmen dan hubungan dari pihak manajemen. Manajemennya harus konsisten dalam mendukung proyek ini. Komitmen dan dukungan dari tim proyek sudah pasti. Tim proyeknya juga harus optimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek. Ya. Kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa adanya interupsi. Ya, proyek dijalankan berkelanjutan. Oke. Jadi di tengah-tengah jangan ada interupsi karena itu bisa menghambat. Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. Oke, disiplin, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Yep, ini adalah faktor keberhasilan sebuah proyek. Tersedianya semua fasilitas mendukung proyek sesuai dan memadai. Fasilitas juga harus mendukung karena itu salah satu faktor keberhasilan sebuah proyek. Di poin D ada keuntungan yang diharapkan. Nah, ini keuntungan yang diharapkan dari sisi admin, semua mempermudah. Sudah pasti yang seperti tadi permasalahan dari pembuat proyek ini adalah karena kesulitan dalam pelayanan. Nah, berarti keuntungannya adalah mempermudah. Dari sisi user atau pemakai juga sama mempercepat pelayanan jadinya. Oke, di poin E ada teknologi yang digunakan. Nah, ini juga harus ditentukan teknologinya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama dari servernya. Ini Pentium 4. Udah lama banget berarti ini projectnya. Kliennya Pentium 3. Sistem operasinya untuk server Windows Server,
untuk klien bisa pakai Windows 7. Contohnya di sini ya. Software development-nya adalah Code Igniter CI. Berarti websitenya menggunakan framework CI. Database-nya menggunakan MySQL. Ini teknologi yang digunakan. Harus sudah ditetapkan di project charter. Di poin F ada deskripsi proyeknya secara umum, yaitu high level. Pertama, ada tujuan proyek adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan kesehatan. Oh, ini salah. Harusnya pelayanan perpustakaan. Salah copy paste biasanya. Oke. Di poin F kedua ada hasil yang diinginkan. Hasilnya biasanya outputnya nih bisa mengeluarkan info buku, info transaksi selesai atau pengembalian, terus mengeluarkan info buku, memberikan info denda, mencetak dokumen laporan. Ini outputnya. Lalu di F3 ada jadwal. Nah, proyek dikerjakan dalam 115 hari. Yaitu membangun sistem, perawatan, maintenance ya. Lalu pertemuan-pertemuan, yaitu dari meeting awal sampai closing. Di F4 ada estimasi atau perkiraan biaya. Yang dibutuhkan adalah 75 juta untuk membangun satu proyek ini. Di F5 ada estimasi sumber dayanya. Oke, ada sumber daya secara global terdiri atas SDM-nya 8 orang tim proyek, 1 merangkap pekerjaan, plus 1 orang manajer proyek. Terus ada materi atau alatnya, printer, hardware-nya, sama infrastruktur pendukung proyek lainnya, seperti server dan lain-lain, server jaringan dan lain-lain. Komputer server dan komputer klien sudah tersedia, tidak termasuk dalam biaya. Berarti server dan komputer klien sudah ada, jadi tidak perlu dimasukkan ke perkiraan biaya, jadi bisa memakai yang sudah ada, nggak harus baru. Perencanaan aktivitas secara global di poin G. Oke, ini yang tadi diestimasi. Pertama dari analisa, itu 9 hari, estimasi biayanya 4 juta. Lalu desain aplikasi, setelah didesain baru di develop ya, di pemrograman itu adalah develop selama 55 hari, hampir 3 bulan 2 bulan, berarti 60 hari. Oke, setelah itu di testing oke, instalasi, dokumentasi lebih lama karena ya harus mendokumentasikan dari awal sampai akhir jalannya sistem. Training, untuk training user yang akan menggunakan. Administrasi, ini melengkapi administrasi proyek sampai selesai. Lalu setelah itu maintenance, pemeliharaan selama 20 hari. Nah, untuk terakhir ada tambahan kerja, meeting, dan lain-lain selama 15 hari. Di total jumlahnya sudah sesuai dengan yang tadi estimasi pengerjaannya, yaitu 115 hari dengan total estimasi biayanya 75 juta. Oke, di poin H ada batasan, jadi proyek itu juga harus dibatasi agar tidak melewati skopnya. Jadi ada batasannya, jadi dibatasi. Oke, kalau tanpa batasan nanti akan bingung mau membuatnya sampai mana. Pertama, fokus proyek, yaitu pada pembangunan atau pembuatan sistem sampai dengan maintenance dalam kurun waktu tertentu. Tidak dibahas mengenai QC, quality control, dan QA, quality assurance-nya secara khusus, jadi hanya testing biasa ya, tidak sampai masuk ke tahapan QC dan QA. Tidak dibahas mengenai risiko proyek, bahasannya hanya sampai risiko permintaan perubahan. Jadi kalau jika ada permintaan perubahan beberapa menu misalnya,
atau outputnya itu masih ditangani secara khusus di manajemen perubahan. Lalu biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek, tidak termasuk manajer proyek. Jadi manajer proyek itu di luar dari anggaran biaya yang di atas ini, estimasi biayanya tidak termasuk untuk manajer proyek, plus biaya lain-lain, bahan, infrastruktur pendukung, dan lain-lain. Oke, setelah batasannya sudah, ada asumsi proyek secara umum. Procurement atau pengadaan sudah tidak ada masalah. Sumber daya non personal sudah tersedia dan sesuai dengan spek proyek. Berarti tidak perlu pengadaan karena semua peralatannya sudah ada, tinggal digunakan. Human resource-nya atau sumber daya manusianya sudah tersedia sesuai dengan spek proyek yang akan dikerjakan. Yang tadi sudah disiapkan beberapa orang tim proyek. Anggota tim proyek adalah yang SDM yang sudah profesional yang disewa untuk keperluan proyek. Oke. Sudah disiapkan. Manajer proyek adalah personil dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya, biasanya yang manage tetap dari perusahaan itu sendiri walaupun anggotanya itu dari luar atau outsource. Struktur organisasi sudah ditetapkan, struktur organisasi untuk tim proyeknya. Lalu pemilik proyek dan manajer proyek sudah ditunjuk atau ditetapkan beserta anggota tim proyek. Ya, struktur organisasi sudah ditetapkan, lalu orang-orangnya juga harus sudah ditetapkan. Ini asumsinya. Oke, selesai sampai sini. Jika ada yang mau ditanyakan, langsung ke forum atau di grup WhatsApp. Terima kasih.